dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu tersebut dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan di pembahasan kita kali ini sebuah pembahasan yang sangat indah, yang dimana pembahasan ini hanya ada di agama kita, yaitu agama Islam. Menjelaskan keutamaan orang yang berbuat baik di dalam Islam. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia baik di dalam agamanya, maka dia akan mendapatkan beberapa fadilah-fadilah yang insyaallah nanti kita akan sebutkan. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang as-salatu minal iman, salat bagian dari iman, maka beliau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan bab setelahnya husni islami mar'i, baik Islamnya seseorang. Baik Islamnya seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan manusia masih di atas keburukan, masih di atas kezaliman. Bagaimana ketika dia telah taubat? Bagaimana ketika dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di bab ini menjelaskan hal tersebut. Bagaimana dahulunya seorang musyrik kemudian taubat, berhenti dari kesyirikannya. Bagaimana seorang kafir yang taubat, berhenti dari kekafirannya. Dan bagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan ini juga bisa dipakai umum, bagaimana orang yang zalim ketika dia taubat dari kezalimannya. Di sini beliau rahimahullah ta'ala membawakan bab husni islamil mar'i, bab baik Islam seseorang, dan membawakan dua hadis. Dan hadis pertama yaitu beliau riwayatkan dari imam besar, yaitu Imam Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan qala Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala qala akhbarana Zaid ibn Aslam anna Atha ibni Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam besar Malik ibni Anas. Kemudian Malik ibni Anas meriwayatkan dari imam besar Zaid ibni Aslam. Yang dahulu telah kita sedikit jelaskan bahwa Zaid ibni Aslam memiliki murid yang bernama Zainal Abidin. Memiliki murid yang bernama Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Zainal Abidin rahimahullah ta'ala ini belajar kepada Zaid bin Aslam. Kita tahu Zainal Abidin adalah seorang yang sangat mulia, sangat cerdas, keilmuannya tidak diragukan, keabidannya juga tidak diragukan. Tapi beliau belajar kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam dalam keadaan bekas budaknya Abdullah bin Umar. Maka Zainal Abidin tidak malu belajar kepada bekas budak.
selama dia memiliki sebuah ilmu yang lebih daripada saya, maka saya akan tetap belajar kepadanya. Jauh dengan kastanya Zainal Abidin. Zainal Abidin termasuk Ahlul Bait, orang mulia dan juga orang alim, orang abid. Tapi karena Zainal Abidin tahu bahwa Zaid bin Aslam memiliki ilmu lebih daripada beliau, maka beliau belajar kepada Zainal Abidin. Kemudian Zainal Abidin di hadis ini, Zaid bin Aslam meriwayatkan hadis dari Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar sama juga bekas budak. Masya Allah. Lihat bagaimana Islam memuliakan mereka. Tidak memandang mereka budak ataupun bukan, tapi Islam itu memandang mereka memiliki ilmu. Ketika mereka memiliki ilmu, maka mereka jauh lebih mulia daripada orang yang memiliki harta yang banyak atau orang yang memiliki kedudukan. Lihat di sini Malik bin Anas, imam besar, ngambil ilmu dari bekas budak. Dan begitu juga dengan Zaid. Zaid di sini mengambil ilmu dari siapa? Atha ibni Yasar. Dan dua-duanya adalah bekas budak. Atha ibni Yasar dan juga Zaid ibni Aslam. Kemudian Atha ibni Yasar meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Kunyahnya, tapi lebih masyhur dengan kunyahnya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang kibar, sahabat senior ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana menjelaskan tentang baiknya Islam seseorang ketika dia setelah bertaubat dari dosanya, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang besar. Di sini beliau radhiyallahu anhu berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini Abu Sa'id bercerita bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu." Jikalau seorang manusia masuk Islam, fahasuna islamuhu, kemudian Islamnya baik, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalika qisas. Lihat sebuah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang masuk Islam, kemudian fahasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Maksudnya apa Islamnya baik? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sara islamuhu hasanan, maka menjadi Islamnya itu baik dari segi apa? Bi'tiqadihi wa ikhlasihi wa dukhuli fihi bil batin wa zahir. Apa? Baik gimana? Maksudnya apa baik Islamnya? Yang pertama, benar, baik di dalam i'tiqadnya. Berarti meninggalkan i'tiqad sebelumnya, i'tiqad dalam keadaan musyrik, i'tiqad dalam keadaan kafir. Kalau seandainya dia meyakini apa yang Tuhan ada tiga, maka dihapus, diganti dengan keyakinan Islam.
Ketika dia dalam keadaan musyrik, dia biasa menyembah berhala, maka dihilangkan berhala tersebut. Dirubah i'tiqadnya, tidak mau menyembah kepada berhala lagi, tapi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ikhlasuhu. Dan ketika dia beramal, dia ikhlas. Yang biasanya dia riya, yang biasanya dia sum'ah, maka ditinggalkan hal tersebut. Kemudian waduhulihi fihi bil batin wa zahir. Kemudian masuk Islamnya di dalam Islam dia secara batin dan secara zahir. Bukan hanya sekadar secara zahir, tapi secara batin juga dia masuk ke dalam Islam. Kalau seandainya kita hanya membiarkan zahir kita saja masuk ke dalam Islam, batin kita biarkan, maka berarti kita seperti orang munafik. Seperti orang munafik yang hanya menampakkan kepada manusia keislamannya, menampakkan kepada manusia keimanannya, tapi pada hakikat dirinya adalah seorang munafik. Maka di sini dijelaskan fahasuna islamu, yaitu dia harus masuk ke dalam Islam secara batin dan secara zahir. Kemudian an yastahdhir inda amalihi qurbah rabbih minhu, dan dia harus mendatangkan dirinya ketika dia mengamalkan sebuah amalan, mengamalkan sebuah ibadah, dia datangkan bahwa amalan tersebut sedang dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang masuk Islam, kemudian yaudah setelah saya masuk Islam saya nggak mau melakukan amal apapun, maka belum benarlah dia masuk Islamnya. Belum benar dia masuk Islamnya. Ketika dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia melakukan syariat Islam setelahnya, maka dia benar, dia jujur kepada Islam. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mematikan dia dalam keadaan Islam. Tapi kalau dia hanya pura-pura, hanya ikut-ikutan karena temannya mungkin yang sejawat masuk Islam juga, maka dia tidak akan lama, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi kepada kekafirannya ataupun kepada kesyirikannya. Karena tidak jujur, tidak benar dari hatinya bahwa dia ingin masuk Islam. Maka bagi orang yang tadi, yang dia masuk Islam, kemudian setelah dia masuk Islam, dia benar-benar menampakkan secara batin dan secara zahir bahwa dirinya adalah seorang muslim yang sejati. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yukaffirullahu anhu kulla sayyi'at atau kulla sayyi'ah. Dalam hadis ini sayyi'ah menggunakan mufrad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua keburukannya. Kulla sayyi'ah, semua keburukan dari orang tersebut. Dia masuk Islam dengan dosa misalkan membunuh 100 orang. Dia masuk Islam dengan dosa kesyirikannya 10 tahun. Ketika dia masuk Islam, kemudian Islamnya baik, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandang mau dosa kesyirikan, mau dosa kekafiran, mau maksiat, mau kezaliman yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semuanya. Jikalau dia hasuna islamuhu, kalau dia masuk Islam jujur, benar secara zahir dan juga secara batin, maka diampuni semua dosa-dosanya. Tidak dipandang dosa apa itu. Kalau dia jujur maka diampuni. Maka dahulu ketika ada pertikaian di antara sahabat Nabi SAW, antara Abu Hurairah dengan seorang sahabat Nabi yang lain, di perang Khaybar. Di perang Khaybar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika perang Khaybar beliau tidak mengikuti perang Khaybar karena ketika perang Khaybar baru masuk Islamnya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah tahu bahwa Rasulullah SAW ada di Khaybar, Abu Hurairah bersegera untuk
datang ke Khaybar untuk ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk ke dalam daerah Khaybar, tahunya sudah kaum muslimin kuasai daerah tersebut. Maka Abu Hurairah tidak ikut serta di dalam peperangan. Maka ketika di dalam, tak lama kemudian Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah. Ketika Rasulullah SAW memberikan harta ghanimah kepada seorang sahabat, maka Abu Hurairah ketika itu berkata, Ya Rasulullah, laisa annahu qad qatala Naufal ibn Qalqal. Ya Rasulullah, bukankah dia, sahabat tersebut yang engkau berikan harta ghanimah ini adalah pembunuhnya Naufal, sahabat Nabi SAW yang terbunuh di perang Uhud. Maka di sana Rasulullah SAW tetap memberikan harta tersebut kepada orang tersebut, kepada sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan kemudian sahabat tersebut berkata, kenapa sebuah perbuatan yang telah membuat mulia sahabat tersebut Naufal dengan mati syahid engkau jadikan sebuah alasan aku tidak mendapatkan harta ini, tidak mendapatkan ghanimah, sedangkan aku ada ikut perang di dalam perang Khaybar. Dan di sana Rasulullah SAW tetap memberikan harta ghanimah tersebut. Kenapa? Karena Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Ketika dia masuk Islam, baik Islamnya, maka dosa sebelumnya hancur. Dia seperti kembali tidak memiliki dosa. Dosa-dosa yang dia telah lakukan maka diampuni. Tidak ada cerita di sini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh sahabat tersebut karena sudah membunuh Naufal. Tidak. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena apa? Islam menghancurkan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya. Maka ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika masuk Islam dan memberikan sebuah persyaratan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa saya yang sebelumnya yang telah saya lakukan. Maka Rasul berkata, ya Amr, wahai Amr, bukankah Islam yajubbu ma qablah? Bukankah Islam itu telah menghancurkan apa yang sebelumnya, meruntuhkan dosa-dosamu, meruntuhkan dosa-dosamu yang engkau lakukan. Maka ketika seorang masuk Islam dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosanya sebelumnya. Ini keutamaan Islam. Wa kana ba'da dzalika qisas. Baru nanti setelah dia masuk Islam ada qisas baginya. Jikalau dia membunuh atau jikalau dia berbuat zalim, baru jikalau dia berbuat hal yang lainnya, maka ada qisas nanti setelah dia masuk Islam. Maka kita lihat tidak ada Nabi SAW membalas para sahabat Nabi SAW dengan qisas membunuh. Sedangkan banyak di antara para sahabat Nabi SAW telah membunuh sahabat yang lainnya. Ketika dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Seperti tadi pembunuhnya Ibnu Qawqal. Seperti Saufan. Seperti nanti juga Khalid ibn Walid. Dan seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Tidak ada terjadi kisah oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan, wa kana ba'da dzalika qisas. Setelah dia masuk Islam, baik Islamnya baru ada qisas baginya. Ketika dia membunuh, baru ada dibalas membunuh. Dia mencuri, baru dipotong tangannya misalkan. Tapi dosa yang sebelumnya tidak dianggap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sungguh rahmatnya Islam. Kalaulah seandainya Islam memerintahkan tetap ditegakkan qisas ketika dia masuk Islam, misalnya tidak ada satu orang pun yang mau masuk Islam. Niscaya tidak akan mau para penyihirnya Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Gak mungkin mau mereka berkata kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun kalau dia tahu harus dikisos. Walaupun dia akan tetap dibunuh oleh Firaun. Ini sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Tapi dengan syarat apa? Fa hasuna islamu. Baik Islamnya. Benar Islamnya secara zahir, secara batin. Secara dia melakukan i'tiqad. Dia tinggalkan i'tiqad sebelumnya. Dia ganti dengan keyakinan setelahnya, itu keyakinan Islam. Maka dia akan mendapatkan sebuah pahala yang begitu besar. Pertama, diampuni dosa-dosanya. Kemudian belum ada qisas bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin was-sayyi'atu bi misliha. Dan dijelaskan yang ketiga, yaitu kebaikan yang dia lakukan bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang dia lakukan maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bi asyri amsalha ila 700 dha'fin, sampai 700 lipatan. Sampai 700 lipatan. Dan di hadis lain menyebutkan sampai hitungan yang tidak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu berapa lipatan untuk dirinya. Atau untuk kita kaum muslimin ketika kita melaksanakan sebuah amalan soleh. Wasayyi'atu bimisliha, dan keburukan lihat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bimisliha, dengan semisalnya, satu ya satu. Keburukannya 2 ya 2. Keburukannya 10 ya 10. Tidak dikali lipat di dalam Islam. Ketika dia melakukan dosa 1 ya balasnya cuma 1. Ketika dia balas dosa 10 ya dia balas dengan 10. Berbeda dengan amal soleh. Ketika dia melakukan amal soleh, 1 amal soleh, seminimalnya dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ini seminimalnya. Minimalnya dia akan mendapat pahala 10 kali lipat. Bukan hanya sampai sana. Bukan sampai sana dosa dibalas cuma 1. Tapi apa? Illa an yatajawazallahu anha. Kecuali ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala biarkan, sudah ampuni dah. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ketika dia melakukan dosa, ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Maka keyakinan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dosa besar ataupun dosa ke bawah, semuanya tahta fi masyiatillah. Semua itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni, maka diazab ya diazab. Tidak ada seorang pun Ahli Sunnah wal Jamaah yang berkata seorang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Tidak. Karena orang yang melakukan dosa besar itu illa tajawazu anha, illa tajawazallahu anha. Ada masyianya Allah Subhanahu wa taala di sana. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diampuni dosanya, maka diampuni. Apa susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki diampuni, maka dicuci dulu dan kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tidak merusak ketauhidannya, tidak merusak keislamannya. Tidak rusak Islamnya, tidak rusak tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mampir terlebih dahulu kepada neraka. Walaupun dia mampir dulu kepada neraka. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala melanjutkan hadis yang kedua. Qala haddatsana Ishaq ibni Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur meriwayatkan dari gurunya Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq meriwayatkan dari gurunya Ma'mar. Ma'mar meriwayatkan dari gurunya Hammam bin Munabbih, dan Hammam bin Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini sebelum kita masuk ke lafaz hadisnya, ada yang sedikit menarik, yaitu dari gurunya Ishaq bin Mansur, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani. Beliau ada seorang imam besar di negeri Yaman dan lebih di negeri San'ah. Dan beliau memiliki seorang murid yang sangat besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kisahnya sedikit menarik, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal ketika ingin berguru kepada Abdul Razzaq, tapi beliau sebelum berguru, beliau ingin pergi haji atau pergi umroh terlebih dahulu ke Mekah. Seperti pergi haji. Ingin pergi haji terlebih dahulu ke Mekah, karena sudah dekat waktu haji. Maka jalanlah ke Mekah, dan tiba-tiba taunya dia bertemu dengan syekhnya, yaitu Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala. Bertemu dan belajarlah sambil di perjalanan, dan nanti di pergi haji ada waktu-waktu senggang, maka Imam Ahmad bin Hanbal belajar. Dahulu pergi haji dahulu dengan sekarang berbeda. Sekarang paling cuma 40 hari, tapi dahulu itu berbulan-bulan. Karena perjalanan sangat jauh. Dan mereka harus mencari bekal lagi nanti di negeri Mekah. Maka udah lumayan lama panjang Imam Ahmad belajar kepada Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala. Maka setelah haji selesai kemudian kembali, maka Imam Ahmad bin Hanbal dicolek oleh teman sejawat, yaitu Imam Yahya ibni Sa'id Al-Qattan, atau Yahya ibni Ma'in. Bukankah engkau sudah belajar dengan Abdul Razzaq begitu banyak, wahai Imam Ahmad? Engkau tidak meninggalkan satupun majelis dari Syekh Abdul Razzaq. Maka Imam Ahmad berkata, lihat, qad nawaitu, sungguh aku telah berniat sebelum pergi haji aku ingin belajar kepada Abdul Razzaq di Yaman. Maka aku akan pergi ke Yaman bersama Syekh Abdul Razzaq. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menjaga niatnya? Aku sudah niat untuk belajar di Yaman dengan beliau, maka aku pun tetap datang kepada Yaman, walaupun aku sudah mengambil ilmu yang begitu banyak daripada guruku, yaitu Abdul Razzaq. Kemudian di sini diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jikalau seorang di antara kalian baik di dalam Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Maka kebaikannya dia yang dia lakukan maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya, atau ila 700 dha'fin, sampai pada 700 lipatan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, dan setiap keburukan yang dia lakukan maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semisalnya. Satu keburukan dengan satu keburukan. Kemudian di sini ada sebuah pembahasan yang sangat menarik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis kitabnya Fathul Bari. Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktab, ditulis. Apakah amalan soleh, amalan kebaikan orang yang dalam keadaan kafir tetap tertulis atau bagaimana?
Maka di sana ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, bagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qala al-mazar al-kafir la yasihhu minhu taqarrub fala yusabu ala amali salihi asadir minhu fi syirkihi. Pertama, yaitu orang kafir tidak sah ibadahnya, maka tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala atas amal soleh yang dia lakukan ketika dalam keadaan kafir. Li'anna min syartil mutaqarrib an yakuna 'arifan liman yataqarraba ilaihi. Dan juga karena syarat dari orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serasa adalah an yakuna 'arifan liman yataqarrabu ilaihi, yaitu mengetahui kepada siapa dia sedang ibadah, kepada siapa dia melakukan amal soleh, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal kafir laisa kadzalik, sedangkan orang kafir tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut beliau bahwa adalah orang kafir tidak ditulis kebaikannya di dalam catatan amalan kebaikan. Tapi mereka semua sepakat bahwa amalan soleh, amalan kebaikan, amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir atau orang musyrik itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka bagaimana dengan orang yang kafir kemudian dia beramal soleh kemudian masuk Islam? Bagaimana amalan kebaikannya? Bagaimana amalan kebaikannya? Kita lihat dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat surat kepada Hirakal. Ya kan? Ketika itu isi suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin ibni Abdullah wa rasulihi ila Hirakal azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hambanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada Hirakal, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, maka kebaikan, kesejahteraan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Islam. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuk Islam, niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu balasan dengan 2 kali lipat. Marratain. Marratain. Jadi bagaimana dengan amalan kebaikannya orang kafir ketika dia masuk Islam? Maka dijawab di sana adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu as-shawabu alladzi 'alaihi al-muhaqqiqun, yang benar ya sebagaimana di atas orang-orang yang sangat meneliti. Bal nukila ba'duhum fihi ijma', dan bahkan sebagian menukilkan ini perkara ini adalah ijma', sepakat para ulama. Annal kafir idza fa'ala af'alan jamilatan kas-shadaqah wasilatir rahim thumma aslam wa mata ala islamihi anna thawaba dzalika yuktabu lahu. Ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama bahwa seorang kafir ketika hal di dalam keadaan kafirnya dia melakukan amal soleh, semisal sedekah, semisal silaturahim, dan kemudian dia masuk Islam, kemudian dia meninggal di atas Islam, anna thawaba dzalika yuktabu lahu, maka pahala yang dia lakukan di dalam keadaan kafir tersebut dihitung. Lihat, ini kebaikannya Islam, ini keutamaannya Islam. Amalan baik yang dilakukan dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, taubat dari kekafirannya, dari kesyirikannya, maka amal solehnya yang dahulu dia lakukan ketika dalam keadaan kafir, maka diganjar juga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dengan syarat ketika dia lakukan amalan tersebut bukan dalam keadaan riya, bukan dalam keadaan menyombongkan diri kepada manusia. Sama seperti kita muslim, ketika kita melakukan sebuah amal, kita riya nggak dapat juga pahala. Begitu juga dengan mereka. Ketika mereka dalam keadaan kafir, mereka sedekah 1 M misalkan, maka dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada manfaat 1 M tersebut. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam dan Islamnya baik, fahasuna islamuhu, maka sedekah yang dilakukan 1 M akan dinilai sebuah pahala jika dia keluarkan tidak mengandung keriaan, tidak mengandung kesombongan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung pahalanya. Lihat bagaimana Islam begitu besar karunia-Nya, begitu rahmatnya kepada kaum muslimin, mau yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama. Yang sudah lama disiapkan pahala dikali lipatkan. Dan bagi orang yang baru masuk Islam maka dihapus dosanya dan amalan solehnya yang sebelumnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi kalau seorang tidak mau masuk Islam. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, al-hasana bi asyri amsalih ila 700 dhi'fin. Naik kepada lipatan selanjutnya itu tergantung kepada keadaan seseorang. Tergantung dalam keadaan seseorang. Bisa dia mendapatkan hanya 10, bisa mendapatkan 700, bisa mendapatkan lebih daripada 700. Semuanya tergantung dalam keadaan seseorang. Misalkan di sini di dalam permasalahan sedekah, ketika dia sedekah min kasbit thayyib, dari harta yang baik, dari dia menghasilkan dari hasil yang baik, maka sedekah jauh lebih besar daripada yang hartanya masih diragukan. Kemudian kepada tangan yang sangat membutuhkan, maka jauh itu lebih baik daripada kepada orang yang kurang membutuhkan. Jika kita mendapatkan seorang yang sangat membutuhkan, kita memiliki kelebihan uang, kita berikan, jauh itu lebih baik kita berikan kepada dia daripada kepada orang yang kurang membutuhkan, walaupun dia butuh. Tapi kebutuhannya yang A lebih butuh, maka ketika kita memberikan jauh lebih besar pahalanya. Kemudian fi waqti syiddah, ketika waktu kita sulit, semakin sulit kita keluarkan harta tersebut, maka semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sulit, mungkin mungkin sehari kita bisa memberikan sedekah, mengeluarkan 10.000 misal. Tapi kita dalam keadaan sulit, mungkin kerjaan lagi seret, maka ketika itu kita masih bisa mengeluarkan walaupun hanya sekecil apapun, maka pahala uang yang dikeluarkan mungkin 1.000 itu bisa jauh lebih besar daripada yang biasa dia keluarkan 10.000. Karena apa? Keadaan sempit dia tetap mengeluarkan. Dan sama juga memberikan uang kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, itu jauh lebih besar daripada orang yang luar. Dan masih banyak lagi bagaimana perbedaan jumlah lipatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia ketika melakukan amal soleh. Dia sholat, yang A mendapatkan 500 kali lipat, yang B hanya mendapatkan 10 kali lipat. Karena apa? Mungkin perbedaan khusyuknya, mungkin perbedaan ikhlasnya, mungkin perbedaan yang hal-hal yang lain. Maka kita tidak boleh mengecap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita nggak tahu, bisa jadi amalan dia itu lebih dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia dikali lipat 700, sedangkan kita cuma 10. Sedangkan kita cuma 10. Maka tidak diperbolehkan kita mencela, menghina seseorang. Karena kita nggak tahu bahwa orang lain itu bagaimana pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefusukan, kefasikan, dan memerangi ada sebuah perbuatan kekufuran. Ditutup. Karena apa?
Kamu tuh nggak tahu ketika engkau hina dia, jadi dia yang lebih mulia daripada engkau. Maka tahan perbuatan kita dari menghina, merendahkan seseorang. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala melanjutkan pembahasannya dengan pembahasan yang lumayan panjang. Soal yang ini di pertemuan selanjutnya kita lengkap ke bab yang selanjutnya, karena pembahasan ini lumayan panjang, butuh lebih renungan. Bab selanjutnya itu adalah bab ziyadatul iman wa nuqsanu. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Iman di dalam akidah kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman tidak statis, tidak dinamis, tidak dinamis, tapi di statis, naik turun. Kadang iman naik, kadang iman turun. Iman kita lagi naik ketika kita belajar seperti ini, dan nanti di luar mungkin bisa jadi turun. Tapi tetap dia dikatakan seorang mukmin, walaupun dikatakan mukmin yang kurang imannya, karena imannya berkurang atas maksiat yang dia lakukan, atas kezaliman yang dia lakukan. Tapi ketika dia bertaubat, naik imannya. Maka di sini beliau rahimahullah taala berdalil dengan tiga ayat. Wa qaulullahi ta'ala wazidnahum huda. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk, Ketika petunjuk nambah berarti menambah imannya. Berarti yang bertambah imannya. Dan di ayat yang lainnya surat Al-Muddatsir wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi orang-orang beriman imannya. Kemudian ayat selanjutnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan pada hari ini aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Sempurnakan berarti naik imannya. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Maka Imam Bukhari membawakan perkataannya setelah membawakan tiga ayat tadi yang wazidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka beliau komentari dengan komentar yang sangat indah, fa idza taraka syai'an minal kamal, jikalaulah dia meninggalkan dari kesempurnaan iman tersebut, fahuwa naqis, maka dia kurang. Maksud menunjukkan bahwa akidahnya kaum muslim, akidahnya ahli sunnah wal jamaah itu adalah ketika dia melakukan amal soleh nambah imannya. Ketika dia meninggalkan kesempurnaan Islam tersebut, maka berkurang imannya. Dia melaksanakan sholat sunnah misalkan, bertambah imannya. Tapi ketika itu dia mengurangi, saya lagi buru-buru mungkin atau apa hal yang tidak sholat sunnah, berarti tidak bertambah keimanannya. Atau dia melakukan maksiat, maka berkurang imannya. Karena iman itu tidak dinamis, tapi di status naik dan turun. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun sya'iratin min khair. Lihat, nanti ketika sudah terjadi yaumul qiyamah, setelah selesai di padang mahsyar, maka manusia akan digiring kepada tempatnya. Maka penghuni surga akan masuk kepada surga dan penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Setelah mereka masuk kepada tempatnya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada orang lain, memberikan sebuah hak syafaat kepada mereka untuk bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Manusia yang muslim dan mukmin. Lihat di sini Rasulullah SAW berkata apa?
barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan konsekuensinya, wa fi qalbihi, dan juga di dalam hatinya benar, tidak dusta, mengucapkan la ilaha illallah, waznu sya'iratin min khair, walaupun itu hanya sebesar syair, gandum. Syair ini gandum yang agak sedikit lebih besar karena dia lebih kasar. Kemudian wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun bur min khair. Yang kedua, ketika orang-orang yang memiliki keimanan hanya sebesar biji syair, biji gandum yang agak besar, dan kita tahu mungkin besarnya pun tidak akan lebih daripada kurma, sangat kecil. Kemudian apa? Setelahnya Rasulullah berkata bur lebih halus, gandum yang lebih halus. Berarti apa? Lebih kecil. Menunjukkan di sana apa? Ada iman yang lebih besar dan ada iman yang lebih kecil. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kemudian apakah berhenti di sana? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznin dzarrah min khair." Dan juga nanti akan dikeluarkan dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah walaupun imannya sebesar zarrah. Sebesar zarrah. Apa zarrah itu? Apa? Atom. Zarrah yang lebih tepat itu adalah sebuah namlah saghirah, namlah ahmar saghir. Semut merah yang kecil. Semut merah yang kecil. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak mengenal istilah atom. Tidak mengenal istilah atom. Dan di sananya kalau kita lihat kitab tafsirnya Imam Suyuti rahimahullah Jalalain, maka beliau ketika menafsirkan zarrah beliau menyebutkan apa namanya? Namlah itu semut merah yang kecil. Semut merah yang kecil. Dan ketika kita lihat kutub tafsir yang lain juga berkata demikian, semut merah yang kecil. Maka zarrah sekarang kita ganti, kita tafsirkan, maka itu ada sebuah semut yang paling kecil. Yang paling kecil. Maka walaupun sebesar itu, dan pun kalau kita ambil satu semut taruh di timbangan, gak akan ada sebuah efek dari timbangan. Sangat tipis keimanannya. Tapi dia benar iman tersebut. Dia jujur. Dia gak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar, seberat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari neraka. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari neraka, menunjukkan bahwa iman itu statis, naik turun. Ada yang ketika turun jatuh meninggal, itu naudzubillah min dzalik, kita enggak berharap demikian, dan yang kita berharap ketika iman kita naik dan kita mati dalam keadaan tersebut. Ketika kita naik, mudah-mudahan kita dimatikan di dalam keadaan iman kita naik oleh Allah. Maka iman naik dan turun. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan sanad yang lainnya. Qala Abu Abdullah itu maksudnya adalah Imam Bukhari karena kunyahnya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah. Sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya juga berkunyah dengan Abu Abdullah. Maka ketika kita mau menamakan anak kita Abdullah itu sangat baik. Pertama, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, para a'immah banyak diantaranya berkunyah dengan Abu Abdullah, dan para a'immah juga atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang bernama Abdullah. Ya, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zaid, dan Abdullah yang lainnya. Dan beliau meriwayatkan dari Aban, dan kemudian Aban dari Qatadah dari Anas, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan tadi kan min khair dari kebaikan. Tadi kita langsung tafsirkan dari keimanan. Kenapa? Di riwayat lain menyebutkan minal iman, min iman, dari keimanan. Walaupun sedikit dari keimanan tapi benar keimanannya dan tidak melakukan kesyirikan,
maka itu akan menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah adalah tauhid yang kita pertahankan di dunia. Tauhid yang kita pertahankan tidak mau goyah, itu yang akan memberatkan kita. Sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah menceritakan bagaimana ada keadaan seseorang nanti di mizan, ketika orang tersebut disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam persidangannya, kemudian dihadapkan bagi orang tersebut dosa-dosanya sebanyak 7 lapisan, 7 lempengan lah bahasa kita, 7 hamparan, dan satu hamparannya sampai mata tak terlihat, saking jauhnya dosanya yang dia lakukan. Begitu besar, begitu banyak, itu baru 1 lempengan atau 1 lembaran, dan sedangkan ada 7 lembaran. Maka orang tersebut sudah berputus asa. Maka saya akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 sijilat tersebut diambil dan ditaruh di daun timbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Apakah engkau memiliki sebuah amal?" Maka dia sudah kayaknya tidak ada ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ada." Dikeluarkanlah 1 bitaqah, 1 kartu. Kemudian setelah dikeluarkan dan lihat, 1 bitaqah kecil, bagaimana bisa menandingi 7 sijilat? Maka sudah tambah lagi putus asa, ya sudahlah saya masuk neraka. Kemudian berkata, coba dulu. Ketika diambil dan terlihatlah di sana ada tulisan la ilaha illallah. Kemudian bitaqah tersebut ditaruh di timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain, dan tiba-tiba terlihatlah bahwa bitaqah yang kecil menjadi lebih berat daripada 7 sijilatnya dia. Menunjukkan apa? Tauhid yang kita lakukan walaupun bentuknya seperti kecil, tapi itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala aghna min syuraka. Allah itu tidak butuh dari perbuatan kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di hadis qudsi, "Anna aghna syuraka 'ani syirk, faman amila amalan asyraka fihi taraktuhu wa syirkahu." Oh, kama qala Rasulullah SAW. Aku ini tidak butuh kepada orang yang berbuat kesyirikan. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian dia melakukan kesyirikan, maka aku akan tinggalkan dia dan syiriknya dan perbuatannya. Maka orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersamanya. Allah akan meninggalkannya. Terserah engkau mau melakukan apapun, nanti di yaumil qiyamah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar. Maka pertahankanlah tauhid kita supaya kita bisa masuk ke dalam Islam, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan secara langsung, tidak mampir kepada neraka. Karena 1 celupan saja di neraka sudah menghapuskan kenikmatan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapatkan. Itu terhapus dengan 1 celupan saja. Maka bagaimana kalau kita tinggal di sana berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun? Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari jamaah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kurang kedengeran. Cara-cara kita istiqomah di dalam tauhid kita. Yang pertama,
Cara yang pertama dan harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, maka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa dan beliau juga ucapkan doa tersebut, yaitu dengan doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Diajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan doa tersebut, minta pertolongan untuk dijauhi dari kesyirikan. Ketika melakukan kesyirikan, mudah-mudahan saya bertobat dan saya kembali. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Aku berlindung diri dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui kesyirikan tersebut. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Wa astaghfiruka, dan juga aku minta istighfar, minta ampun kepadamu ya Allah kepada perbuatan kesyirikan yang aku lakukan yang aku tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Pertama adalah banyak berdoa demikian. Banyak berdoa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Sering ucapkan doa tersebut. Kemudian yang kedua, belajar. Pelajari tauhid tersebut. Dalami ilmu tauhid. Dalami ilmu akidah. Karena kita tidak akan bisa melakukan sebuah amalan, tidak bisa istiqomah di atasnya kecuali kita sudah berilmu. Kecuali kita sudah berilmu, kita tahu permasalahan tersebut, kita imani dan kita lakukan. Yang ketiga, kita lakukan. Kita beramal. Lakukan ketika kita ibadah, Allah, ini hanya untukmu ya Allah. Ketika kita kurban, ini sesembelihanku walaupun hanya sekecil ini ya Allah, tapi ini saya ikhlas karenamu. Karena ini yang saya baru mampu misalnya. Kita sholat, kita puasa, praktekkan, hadirkan tauhid tersebut dalam diri kita. Dalam kita thalabul ilmi, hadirkan. Saya mau belajar ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan belajar ini saya bisa lebih baik dan saya bisa mempertahankan tauhid saya sampai mati. Maka yang ketiga ini nggak jauh kalah pentingnya, yaitu mengamalkan dari apa yang telah kita ilmui. Kemudian yang keempat, mungkin biar agak singkat, yaitu cari teman yang memiliki tauhid yang bagus. Karena ketika kita mendapatkan teman yang tauhidnya buruk, maka niscaya kita akan goyah nanti pendirian kita. Maka kenapa seorang alim memberikan saran kepada membunuh 100 orang, yang ke-100-nya itu adalah seorang abid, bahkan seorang ahli ibadah, dengan perintah pindah engkau dari negerimu kepada negeri yang lain. Karena apa? Karena di negerinya itu negeri yang sudah rusak negerinya, orang-orangnya sangat rusak. Maka pindah ke sana karena di sana tempat orang yang baik. Begitu juga dengan kita. Kita ingin menjaga tauhid, maka rubah, cari orang yang di mana tauhidnya lebih baik, di mana tauhidnya lebih kokoh, supaya kita bisa mendapatkan asar darinya. Karena orang yang ahli tauhid, dia akan tetap kokoh di atas tauhidnya. Dan itu bisa memberikan sebuah dampak kepada orang yang dia temani. Maka cari orang yang lebih baik di dalam tauhidnya supaya kita bisa selamat. 4 kiat ini yang mudah-mudahan bisa memberikan kita kekokohan di dalam tauhid kita. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup. Tidak ada. Tutup. Mudah-mudahan kajian kita, pembahasan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rahmatnya, dan tidak kalah pentingnya yaitu diberikan ilmu dan kita bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini.
Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.